Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Naltaqi mujaddadan fi hadhil qanah. Kembali kita bertemu di Verti TV Riau pada sesi atau kesempatan yang kedua. Kita akan membahas sekarang beberapa tips-tips untuk belajar bahasa Arab. Jadi hadirin pemirsa yang budiman, yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang tips-tips belajar bahasa Arab, maka kita tidak akan terlepas dari kenapa kita belajar dan apa tujuan kita belajar. Nah, dari tujuan itu, berangkat dari tujuan itulah kemudian kita bisa menentukan langkah-langkah apa yang mesti kita lakukan. Para ilmuwan atau para ahli pendidikan bahasa Arab atau para ahli bahasa Arab, mereka membagi-bagi tujuan belajar bahasa Arab itu menjadi beberapa. Ada tadi yang pertama diantaranya ta'limul lughal arabiyyah li gharad dini, untuk tujuan agama. Ada ta'limul lughal arabiyyah li gharad siyahi, ta'limul lughal arabiyyah li gharad al-ittisali. Jadi macam-macam tujuannya. Ada tujuannya untuk mempelajari agama, tujuan untuk perdagangan misalnya, tujuannya untuk pendidikan, tujuannya untuk komunikasi. Apa tujuan kita? Jadi tentukan terlebih dahulu tujuan belajar bahasa Arab Anda apa. Maka kalau tujuan kita adalah untuk belajar bahasa Arab ini untuk tujuan agama, misalnya mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari literatur keislaman, maka itu yang dari 4 kemahiran. Ada bahasa Arab itu 4 kemahiran, dan bahasa-bahasa yang lain juga ada 4 kemahiran. 1, listening, mendengar. 2, speaking, al-kalam, berbicara. 3, al-qira'ah, membaca. Yang 4, al-kitabah, menulis. Ini ada 4 kemahiran nih. Menurut para ahli pendidikan bahasa Arab ada 4 kemahiran. Mana 1? Maka mungkin dalam li'aghrad ad-diniyah, untuk tujuan agama itu lebih kepada qira'ah, membaca, ya. Membaca. Karena kita akan membaca literatur seperti Al-Quran, hadis, referensi-referensi keislaman, maka itu perlu didukung oleh kemahiran membaca. Maka ketika kita berbicara tentang kemahiran membaca, apa perangkat-perangkat yang menunjang kita bisa membaca? Berarti otomatis grammar di situ, atau yang disebut dalam bahasa Arab dengan istilah al-qawaid. Jadi perlu kita belajar nahwu sharaf, nahwu sharaf. Nanti kalau meningkat balaghah. Nahwu mengatur bagaimana harkat akhir daripada kalimat yang kita baca dan kedudukan daripada kalimat. Ini jadi subjek, predikat dan sebagainya. Itu nahwu. Kemudian sharaf itu menentukan bentuk katanya. Ini apa nih? Apakah isim, fi'il, huruf dan sebagainya. Jadi itu combine, bergabung antara nahwu dan sharaf sehingga kita bisa memahami apa yang kita baca, teks yang kita baca kita bisa pahami. Itu. Jadi itu yang diperkuat. Kalau kita untuk tujuan kita mempelajari bahasa Arab itu adalah untuk memahami teks, maka 2 hal tersebut harus dikuatkan, yaitu nahwu, sharaf. Minimal 2 itu harus dikuasai. Ya. Lalu kalau misalnya tujuan kita adalah untuk berbicara lil gharad al-ittisali, untuk tujuan komunikasi, maka apa saja hal-hal yang diperlukan untuk berkomunikasi. Berkomunikasi berarti hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita berkenalan, bagaimana kita bisa menyapa orang, bagaimana kita bisa mendoakan orang, bagaimana kita bisa bertanya, bagaimana kita bisa mengungkapkan ide-ide, perasaan, bagaimana kita bisa mengungkapkan pemikiran-pemikiran kita. Ini ittisali itu namanya.
bagaimana kita bisa berbicara di muka umum dengan bahasa Arab. Nah, itu untuk keperluan atau tujuan komunikasi. Maka juga ada cara-caranya. Di antaranya apa? Di antaranya pertama yaitu penguasaan kata-kata populer. Kata-kata populer. Mulai dari kata-kata yang populer, yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kata-kata yang berada di sekeliling kita. Misalnya apa nih? Di rumah apa? Apa di rumah? Misalnya rumah, meja, kemudian lemari, pintu, jendela, rumah itu sendiri, perkakas yang ada di dalamnya. Kemudian orang, ibu, bapak, apa bahasa Arabnya? Kakak, adik, apa bahasa Arabnya? Maka mulai dari kata-kata yang ada, kosakata yang ada di sekeliling kita. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menguasai kata-kata kerja inti yang berkaitan dengan kosakata yang ada di sekeliling kita. Ya apa? Misalnya kata-kata kerja yang populer juga, ya. Seperti ingin, keluar, masuk, dan sebagainya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Itu per level terus, dari yang mulai sederhana sampai kemudian menengah dan yang advance, yang semakin diperluas kosakata kita masing-masing sesuai dengan tahapan kebutuhan kita. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin menguasai bahasa Arab secara komunikasi atau untuk tujuan komunikasi, maka kita menghafalkan ungkapan-ungkapan. Jadi tadi kalau yang kosakata itu cukup yang perlu-perlu kita, gitu ya. Jangan semua dihafalkan, satu kamus dihafalkan, itu tak perlu, gitu ya. Yang perlu yang memang berkaitan dengan kehidupan kita. Nah, kemudian yang ketiga ini memang ungkapan-ungkapan praktis. Misalnya apa kabar, itu kan ungkapan praktis. Kaifal hal, dari mana kamu? Min aina ants, mau ke mana kamu? Ila ain, ila aina tadhhab, misalnya kan, apa pekerjaanmu? Madza ta'mal, berapa umurmu? Kam umruk. Itu kan, itu sudah dikombin, sudah menjadi satu kesatuan atau yang disebut dengan ungkapan praktis, komunikatif yang bisa langsung digunakan. Nah, itu kumpulkan. Apa keperluan kita? Ya, dalam keseharian itu apa keperluan kita? Maka kita list. Atau kita bisa lihat kalau misalnya ada buku-buku, sudah beli buku itu, kita pelajari sendiri, kita kumpulkan itu, dan jangan lupa tentunya yang lebih penting daripada itu adalah kita praktekkan. Nah, ini di sini nih, masalah praktek ini menjadi satu masalah yang serius juga. Kadang orang untuk bahasa Arab komunikasi, ya, untuk bahasa Arab komunikasi orang berdalih seperti ini. Oh, saya tidak memiliki bi'ah lugawiyah. Ma'indana bi'ah lugawiyah hatta nutabbiq hadhihi lughah, kata dia. Kita tidak memiliki lingkungan berbahasa. Sehingga dengan lingkungan berbahasa itu kita bisa menerapkan bahasa tersebut. Tidak perlu itu semuanya, walaupun itu mendukung. Jadi jangan dijadikan sebagai alasan sehingga kita tidak berbahasa. Jangan dijadikan sebagai alasan. Al-bi'atu hahuna. Jadi al-bi'ah itu hahuna, di dalam diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin mahir betul, jadikan diri kita itu sebagai bi'ah sendiri. Sehingga kita tidak menyalahkan kondisi yang ada di luar. Kita mau apa nih? Ngomong pakai bahasa Arab. Saya mau pergi ke pasar. Sebutkan. Uridu an adhab ila suq. Ngomong aja seperti itu, ya malu. Gitu ya. Walaupun tak ada orang. Bisa seperti itu. Madza urid. Apa yang saya inginkan, ya? Maka kita bilang, madza urid. Apa yang tadi barusan saya pikirkan? Sebut madza kuntu ufakkir. Madza kuntu ufakkir. Sebutkan itu. Kita dengan lisan kita, sehingga apa? Lisan kita, lidah kita terbiasa untuk mengucapkan bahasa Arab secara praktis, ya akhirnya kita terbiasa. Ya, akhirnya kita terbiasa. Kemudian yang terakhir, walaupun tidak terakhir banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan, ya. Terakhir, kita gunakan media-media yang ada untuk mengembangkan potensi bahasa Arab kita. Baik yang tadi bahasa Arab untuk tujuan agama, ya, ataupun bahasa Arab untuk tujuan komunikasi. YouTube ada, di situ apapun yang kita cari pembelajaran bahasa Arab banyak di situ. Baik yang orang Indonesia ataupun native speaker orang Arab langsung banyak di situ.
Mau apa? Mau belajar nahu, mau belajar sharaf, mau belajar balaghah, mau belajar ungkapan-ungkapan komunikasi, hiwar, dialog, bahasa Arab, banyak sekarang. Tinggal kita mau atau tidak, dan pastikan paket ada, gitu ya. Pastikan paket ada. Angka itu insya Allah akan sangat-sangat membantu kita dalam menguasai bahasa Arab ini. Baik, demikian. Terima kasih. Ashkurukum ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wa naltaqi insyaallah mujaddadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.